punya usaha itu nyaman. Mau pacaran tenang, mau lamar orang tenang ya. Nah, kamu uang masih minta orang tua aja berani pacaran kan malu. Pak, Fikri ini mohon kayak dikasih tips dan triknya, Pak. Soalnya selama saya ini semester 6 masih pengangguran. selama ini yang saya lihat, Mas Bagas, dari teman-teman itu kepandaiannya tinggi dalam konteks kecerdasan ya. Tetapi dari sikap sosial itu rendah. Militannya itu rendah. Itu aja yang jadi hambatan. Kalau masalah trik, yang penting kamu melakukan, itu nanti akan dibaca orang. Seperti saya waktu semester 6, kata pengangguran itu sebenarnya tidak ada, karena kamu bisa bikin, paling sederhana aja kan, bisa bikin sablon, bisa bikin cutting sticker, bisa bikin CNC, bisa bikin apa saja dari karya Anda itu. Karena waktu saya kuliah itu dulu yang namanya komputer grafis tidak ada, hanya desain dasar aja namanya dulu. Di situ kita sudah bisa mencoba untuk membuat masuk ke dalam UMKM. Di luar kamu itu butuh kamu, Mas Bagas, banyak sekali. UMKM itu tanya cara ngemas macam-macam. Tetapi kalau kamu tidak pernah keluar, anggapannya kan kamu tidak akan dibaca. Nah, saran saya sepade apapun kamu tetap mencoba. Makanya di sini bisnis plan diusahakan walaupun kecil itu adalah idealisme usaha Anda. Karena waktu saya semester 6 itu sudah kepala Citraland dan Mall di Yogyakarta untuk IO, event organizer. Jadi saya itu kalau mau pameran otomotif itu melibatkan Nissan, Opel, Toyota, Daihatsu, SPG-nya ratusan orang itu yang ngatur saya semua. Nah itu. Dan itu per malam waktu itu gajinya sudah 850, SPP saya masih 250.000. Jadi satu kali semalam bisa untuk bayar SPP 6 bulan. Citraland Semarang tuh ketuanya saya dulu tuh. Terus Citra Komunika yang membuat iklan-iklan di besar-besar dulu kan iklan itu masih digambar di papan tulis atau di triplek di seperti gambar di bioskop gitu. Termasuk print MMT itu masih dari Jakarta dan Bandung waktu itu. Sekarang di Semarang banyak MMT. Nah, yang bisa dilakukan mahasiswa sekarang ini keahlian Bagas itu apa? Nanti di sini kan di bisnis plan ini saya bisa mengarahkan, Dek. Apalagi kalau kamu mau ke Kalimantan, saya kan sudah juga nerak ini konsep-konsep ke Kalimantan, Samarinda. Jadi mahasiswa yang angkatan kamu di atasnya mesti sering tahu kalau saya itu sering keluar Jawa. Kadang untuk ujian saja saya harus pulang. Nunggu di pesawat itu teman-teman baru tahu saya sibuknya kayak apa. Nah ini yang saya rancang itu masih namanya Resort Andong, konsultannya itu dari konsultan arsitek dari Belanda, untuk elemen estetisnya saya. Nah itu kan kesempatannya banyak sekali, Dek. Kamu bikin video profilnya resort saja udah luar biasa. Bagaimana video profil itu bisa diunggah di Instagram, di Twitter, di Facebook. Itu kan hal-hal yang bisa kamu lakukan dengan sederhana. Apalagi sekarang ini kalau Bagas, daerah mana Bagas? Saya Banyumanik, Pak. Banyumanik, dulu dari SMA 11. Grafika. Grafika. Grafika itu kan sudah dikasih dasar-dasar tentang ilustrasi. Ya. Ini rumah sakit semua, Dek, kalau kamu mau ya. Saya itu kan juga tidak nyukupi tenaga saya. Rumah sakit itu butuh video profil sama SOP operasional. Misalnya begini, signage-nya itu ya. Anda bikin signage atau environmental design yang ada di rumah sakit. Nanti kamu masuk ke rumah sakit itu kan kontinu pekerjaanmu. Karena SOP sekarang tidak lagi dalam bentuk tulisan, sudah harus dalam bentuk video. Karena mesin-mesin sekarang berkembang terus. Misalnya di ruang operasi, SOP-nya untuk masuk ke operasi itu pertama kali harus menyiapkan alat, kedua ini. Itu sekarang sudah masuk ke layar semua. Karena ketika tool-toolnya atau peralatan medisnya itu berubah, berarti SOP-nya itu juga berubah. Nah itu yang sudah minta ke saya itu adalah rumah sakit Temanggung, rumah sakit Kudus, apalagi rumah sakit kecil-kecil itu.
nanti untuk sertifikasi rumah sakit, untuk macam-macam itu sangat dibutuhkan. UMKM, lah dari profil-profil itu kamu simpan nanti untuk kurikulum vitae untuk di perusahaan Amerika dan lain-lain. Terakhir saya semester 8 itu saya kepala perusahaan Amerika untuk desainer. Jadi semua expert kecuali saya. Tahun itu tahun 96, 97, 98. Pak Harto disingkirkan itu. Kamu belum lahir ya? Nah, di situ saya sudah digaji 3.500 US dollar. Artinya sekitar 35 sampai 40 juta kalau di perusahaan Amerika. Itu saya expert, lainnya expert semua, yang lokal cuma saya. Saya manajer desain. Kenapa saya dari UNES yang notabene lokal bisa go internasional gitu? Karena anak-anak UNES itu ternyata lebih canggih, tetapi jiwa militannya nol. Jiwa militannya itu jiwa apa ya, perangnya. Saya kan sudah kuliah di ITB, sudah kuliah di UNES, tahu persis deh. Kalau anak-anak ITB itu kan memang lingkungannya kuat, terus mereka punya nyali kuat, tapi cara mengajarnya kadang, maaf istilahnya, lebih banyak pertemuannya di UNES. Saya itu bisa ketemu dosen saya di ITB itu kadang di layar, kadang di macam-macam, waktu itu ya, masih luring. Itu kira-kira Bagas. Tapi pengalaman saya dulu itu setiap usaha, saya itu ya susah payah. Karena susah payah itu, kesusahanmu itu akan dinilai mahal oleh wanita. Bukan hasilnya. Itu pertama. Kamu nusa misalnya bawa proposal ditolak, proposal tolak. Justru keberhasilanmu ketika kamu ditolak itu terus. Nanti kan kamu tahu kelemahannya. Yang belum mencoba itu masih meraba, nonsen itu. Saya waktu itu punya desain komunikasi. Terus saya membuat desain-desain iklan, diterima. Awalnya jadi tukang sablon. Terus masuk kuliah namanya desain perspektif dan apa namanya perspektif ini oleh Pak Boston. Pak Boston itu yang perancang UNES, se-UNES. Itu orang seni rupa loh, M. Boston. Dosen seni rupa, ya. Itu orang UNES. Saya diajar itu sudah mulai di bidang gambar bangunan. Terus saya menjadi ahli bangunan. Sampai bisa merancang hotel, merancang resort, merancang kampus. Tapi saya bukan dari arsitek. Kenyataannya saya mengalahkan arsitek. Karena waktu di UNES itu juga diperebutkan. Bangun gedung dekanat, gedung B9 punya kamu itu, saingan saya juga orang-orang arsitek, saya tetap menang. Tapi perlu kamu ketahui sejarah terjadinya UNES, itu yang merancang, itu namanya M. Boston, itu dosen kamu. Pak Boston, dari Kebumen asli. Rumahnya sekarang itu di Sampangan itu. Pom bensinnya itu milik beliau itu. Orang seni rupa, kaya raya. Nah, kalau masalah kaya itu nanti kamu miliki sendiri atau didermakan bebas. Kalau saya tak bikin pondok pesantren, kamu beli mobil terus ya bebas. Yang penting kamu kan punya usaha gitu. Itu Gas, kira-kira Gas. Setelah punya ilmu lagi gitu Gas. Terus saya jadi konsultan Ya, Pak. mebel. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi teman-teman? Yulfa? Pak, mau nanya Pak, Ya, kalau Mas. kalau biar bisa masuk UMKM itu langkah-langkahnya gimana Pak? Pertama kali UMKM, kamu harus punya company profile, Dek. Keahlianmu apa, Dek? Di itu. Kamu akan mengisi UMKM atau membuat usaha yang ada di UMKM? Lah bedanya apa Pak? Nah, bedanya begini, di UMKM itu ada tim konsultan, artinya ada yang mengarahkan UMKM itu laku. Dan ada pelaku UMKM. Terus ada founder UMKM. Nah, UMKM itu sekarang ini direkrut oleh Disparta di bagian ekonomi kreatif. Contoh saya masuk UMKM waktu itu, saya awalnya itu terpilih menjadi pemuda pelopor. Tapi saya pemuda pelopor itu terus seakan-akan orang UMKM itu yang melatih saya waktu itu. Ya saya ya nganut-nganut saja, karena yang penting saya bisa eksis kan gitu. Terus saya itu waktu itu bikin lampu hotel di
lampu hotel, table lamp itu loh, kanan kiri ranjam itu loh. Itu kan saya bikin dari gentong. Gentong itu saya ambil dari Sasak Lombok. Pernah mendengar ya? Di Sasak Lombok itu ada keramik yang dibuat untuk kebutuhan sehari-hari. Saya reuse, saya rubah fungsinya untuk menjadi lampu. Terus saya ambilkan kuningan dari Juwana. Jadi pemikiran saya semacam itu. Terus saya ambilkan kapnya dari Pekalongan. Jadi saya buat lampu itu Pekalongan, batik, Juwana cor kuningannya untuk fitting lampunya, keramiknya dari Lombok. Setelah itu sampai ke Perancis dan lain-lain. Nah ini ketika sudah jadi UMKM, nanti kamu disodori banyak dana, Dek. Ikut saya bagian ini, bagian ini. Ini kalau kamu pelaku. Tapi kalau kamu tidak menjadi pelaku, berarti kamu nanti masuknya ke Dinas Koperasi dan Ketenagakerjaan. Artinya Anda sebagai tim ahli yang mengarahkan UMKM itu bagaimana caranya bisa menjual, bisa membuat desain dan lain-lain. Mulai packagingnya, mulai bikin e-commerce-nya dan lain-lain. Di situ. Nah, di situ kan Anda bisa masuk dengan tugas Anda. Yang saya maksud bisnis plan itu. Bisnis plan itu Anda bisa menjadi pelaku UMKM, bisa menjadi konsultan, bisa menjadi penggagas ide. Itu Mas Julfa. Itu salah satunya. Ya, akhirnya terus saya setelah laku itu, saya di ITB, saya memenangkan internasional desain Varnicraft internasional 3 kali berturut-turut, diadai sama Bu Megawati. Terus akhirnya saya diminta menjadi konsultan perhutani unit 2 Madiun. Akhirnya orang Madiun saya ajari menggunakan kayu jati yang semula jadi kursi, sekarang jadi elemen hotel. Hanya dengan menggergaji saja, potongan yang digergaji itu kan sudah dimakan rayap. Kita bersihkan aja, orang Eropa udah kaget-kaget itu. Kok bisa begini bagusnya? Ya itu yang kerjakan kan rayap, bukan saya. Kita hanya memainkan, memotong kayu yang kira-kira estetik mana, terus diukur untuk interior mereka. Nah ini sekarang saya dianggap sang guru karena saya bisa merubah mindset Blandong, maaf, kata merubah itu bahasa mereka, saya dianggap berhasil. Sebenarnya saya ya ngajar saya seperti kamu inilah, artinya sama saja. Terus saya gagasan saya itu dianggap saya itu tidak omong tok, tapi saya pelaku, terus dan mendatangkan uang. Terus sekarang ini orang-orang di Saradan, Madiun disponsori sama Ban Gajah Tunggal. Kalau kamu di jalan raya ada kata Gajah Tunggal, itu adalah founder pengrajin di unit 2 Madiun yang semula adalah maling semua. Kata maling itu Blandong, tukang motongi pohon itu. Waktu itu ya musuhnya bedil, dan sekarang punya ekonomi yang jadi senator, DPR lokal dan lain-lain, ada jadi lurah. Terus saya ketika ke sana saya tetap disungkemi tangan saya, dianggap sang guru. Padahal mereka sudah sepuh-sepuh dari saya. Karena saya dianggap tidak banyak ngomong, tapi berbuat karya, terus mereka mengikuti saya dan menghasilkan, maka saya dianggap sebagai solusi. Makanya di situ saya minta Anda harus mampu memecahkan secara solusi. Lah solusi kita ini kan harus analisis SWOT dan USP itu. Ya. Nah, Anda boleh menggunakan USP atau menggunakan SWOT, ya. Begitu Mas Julfa. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ada lagi mungkin yang ya, Mas Fikri ya. Kalau gitu badan usahamu ya layanan jasa, Dek. Kamu tetap bikin usaha sendiri, namanya kan jasa. Masih ingat jaringan usaha itu ada 3, yaitu jasa. Berarti Anda membranding, membuat e-commerce-nya, membuat video profilnya, membuat packaging-nya.
itu kan berarti Anda melayani jasa mereka. Berarti kamu usahanya ya jasa desain itu, membranding. Nah, brandingmu itu dalam bentuk apa? Apakah di branding dalam media sosial, apakah branding luring, atau branding direct langsung, apakah branding lewat lomba-lomba, event-event, kamu sebagai EO atau event organizer, berarti di situ sebenarnya kamu usaha sendiri sama deh. Tapi dulu saya bisa usaha itu di Citraland dan lain-lain. Awalnya itu ya saya punya karya sendiri deh. Awalnya kan saya punya gagasan namanya desain iklan. Desain iklan waktu itu orang kan bikin billboard, bikin spanduk. Saya justru sudah menawarkan iklan yang baik itu nempel pada bangunan warung. Itu di sepanjang Jalan Hayam Wuruk Undip. Sekarang itu Fakultas Ekonomi, sekarang jadi sastra. Lah, gagasan saya itu keluar dari konsep umum. Berarti saya menggunakan bukan analisis SWOT, tapi menggunakan USP. Nah, spesial produk kan, out of the box. Nah, terus akhirnya saya disponsori sama Coca-Cola. Artinya ide saya itu dibeli sama Coca-Cola gitu. Berarti saya waktu itu menjual ide. Kalau Mas Fikri itu berarti menjual jasa, melayani jasa. Tetap usaha sendiri. Nah, kalau kita kan mikirnya yang namanya kreatif itu kan harus out of the box, keluar dari kemapanan. Kalau kamu mengikuti contoh kan sainganmu lebih berat. Tapi kalau kamu memang ikut alur bisnis yang sudah ada, berarti kan kamu harus bisa membuat out of the box lain. Apakah bentuknya yang unik, apakah harganya yang sangat murah, apakah layanan prima diantar sampai lokasi, apakah maintenance sampai seumur hidup, nah itu harus ditawarkan di situ. Tapi konsep bisnis plan adalah usaha pribadi. Nah, makanya itu yang saya minta, berarti kamu kan di bab 1, itu membangun konsep bisnis itu konsepnya apa, nomor 2, bab 2 apa, itu kan jelas tadi. Nah, tujuan kita itu seperti ini, biar kalau ada fokus grup diskusi, kita bisa saling masuk. Gitu Mas Fikri. Ada lagi? Ya, sama-sama Mas Fikri, kita saling masuk. Ada lagi? Kalau teman-teman saya mau bertanya lagi, ya, Pak. Oke, Bagas, bebas. Kalau misal kita bersaing sama itu, Pak, calon-calon jebolan arsitek itu kan biasanya kan mereka kalau desain pakai itu ya, Pak, apa software AutoCAD. Nah, kalau misal kita lemah di AutoCAD atau nggak bisa gitu, apa kita bisa bersaing melalui desain manual, Pak? Sangat bisa, Mas. Di dalam konsep itu yang dinilai itu kan konsepnya. Tapi kalau Anda presentasi itu kan harus bisa dibaca oleh orang lain. Saya selama ini di perusahaan Amerika itu malah tidak boleh menggunakan AutoCAD. Karena apa? AutoCAD itu bisa di-copy. Sampai seteliti itu. Jadi saya dikirim dari Amerika itu adalah kertas di bawah dan depan, muka dan belakang itu warnanya putih, tapi di dalamnya itu ada karbon. Kalau di fotokopi tidak bisa, di foto tidak bisa. Itu saking menghargainya karya desain saya. Itu semua saya pakai manual. Nah, manual itu kalau Anda mampu mengalahkan AutoCAD-nya komputer kan bisa aja. Apakah seluruh desain poster itu yang manual jelek? Kan enggak. Yang pakai computerized itu kan hanya rapi saja. Kelemahan arsitektur salah satunya dalam perancangan, lulusan jebolan arsitektur itu hanya mampu mengenai teknik menggambar, tapi mereka tidak punya konsep. Padahal dalam desain itu kan kamu sudah tahu toh, harus problem solving. Lah rata-rata arsitek itu kelemahannya dia menunggu order. Saya harus bikin apa? Lah kamu itu kan penggagas. Kenyataannya saya bisa menang. Tapi kebetulan saya bisa AutoCAD gitu.
Kebetulan saya Iya, bisa Pak. AutoCAD gitu ya. Tetapi waktu itu ketika saya pertama kali tahun berapa itu ya, tahun 93 itu belum ada AutoCAD. Waktu saya lomba itu masih pakai meja gambar. Ini mejaku masih itu 8,5 juta dulu. Meja gambar yang pakai magnet itu loh. Nah, itu ya, tetapi dalam lomba itu tidak pernah melihat itu digambar dengan apa enggak pernah, Dek. Yang dilihat itu konsepnya. AutoCAD nak gendeng ya. Tekelamu ra komputer kamu gendeng ya tetap gendeng, apa komputernya segendeng kan enggak. Nah, itu loh. Kamu bawa pulpen kan ya tetap gitu. Ketika saya merancang Citraland itu dulu pakai freehand langsung, Dek. Apalagi sekarang sudah banyak display Apple yang harganya sangat murah ya daripada meja ya. Dulu saya beli meja itu 8,5 juta yang pakai magnet itu. Di meja di kampus itu kan masih ada meja komputer itu yang bisa menggunakan hanya saya tok, arsitek itu. Dosen lainnya tidak tahu itu caranya. Bagaimana ngatur skala, bagaimana geret hitungan itu tidak tahu. Makanya kan manual juga penting. Karena apa? Kelebihannya kalau manual itu jangkauan idenya tidak terbatas. Tapi kalau kamu pakai kayak AutoCAD, itu garis linier akan menguasai kamu. Akhirnya estetika kamu itu akan digiring ke estetika mesin yang namanya AutoCAD. Kamu mau bikin ekspresif, misalnya ornamental, ukiran setengah mati itu. Kowe takon gawe ukiran kira-kira A4, itu podoe gawe gedung A1. Artinya kekuatan kamu itu lebih unggul daripada anak-anak arsitek. Justru anak arsitek banyak belajar dengan saya mengenai psikologi ruang. Karena sebelumnya dia hanya belajar tentang fungsi ruang, form follow function. Tapi kan kamu sudah belajar namanya form follow estetis, form follow function, form follow meat, maknanya apa, estetikanya di mana, fungsinya apa. Anak arsitek lebih cenderung jebolan yang pertama itu form follow function. Makanya rumah-rumah arsitek itu cenderung sama kalau masuk kayak rumah tikus, ruang makan, ruang tidur, ruang ya, mubat. Tapi kalau saya merancang desain, coba kamu lihat itu di Yoshinoya. Lepas kamar sentuh pakai kaki langsung lihat danau, lompat dari jendela langsung nyemplung ke kolam renang. Itu kan konsep gila. Gitu loh. Membuat sungai di puncak gunung. Nah, orang arsitek nggak mikir semacam itu karena dia daya khayalnya rendah. Nah, kamu itu kan daya khayalnya tinggi, Dek. Nah, bikin sungai di atas gunung itu kan orang mungkin pemikiran arsitek kayak ngono. Jarang. Nah, itu buka aja di Yoshinoya. Nah, itu salah satu. Yoshinoya Bali buka aja di situ karya-karya saya. Itu mulai dari bangun ada ini di sini. Nanti saya bukakan buktinya ketika bangun. Itu kan kalau sudah jadi. Nah, nanti kalau mau lihat presentasinya di sini tak lihatkan. Mulai saya kerja, mulai pengukuran, ketemu bule, presentasi dengan orang Jerman. Itu saya menang itu. Dulu musuh saya Myanmar, Jerman untuk Schneider, peralatan listrik. Nah, saya itu hanya memasukkan apa? Voice saklar voice. Saya kalau mau masuk rumah, itu bisa tak kendalikan pakai suara. Mesra. Itu langsung kamarnya jadi mesra, Mas. Intensitas, wah itu disettingan. Lah itu enggak mungkin bisa didekati dengan orang-orang teknik. Mikirnya saklar, Mas. Nah, gitu loh. Saya itu udah mikir jauh ke sana salah satunya. Terus ketika di kamar mandi mikirnya mereka kan marmer. Saya mikir kamar mandi itu ada musiknya, diterima. Kan enak kowe nak ngising karo dengarke musik, cocok enggak? Itu kan ide gila. Mantap, Baca Pak. buku. Lah itu dan itu diterima semua itu, Mas. Kamar saya itu jendela kamar itu terbuka. Buka aja Muhammad Fikri itu. Sudah ketemu belum? Hoshinoya Bali, HOSHI Noya Bali. Hoshinoya Bali. Gambar Share screen aja Mas Fikri, share screen. Nah. Ya itu
Sangar nggak? Itu sungai yang ada itu di puncak gunung loh. Nah, depan Wanita Telanjang ini sungai buatan. Kanan ini sungai buatan ini. Konsep rancangannya Pak Eko. Sangar nggak? Nah, itu. Nah, itu resort Bali ya itu semuanya itu Mas. Itu dulu digaji 1 miliar Mas. 1 miliar ki 1.000 juta loh Mas. Bukit Rabi ping 10 cukup loh. Itu hanya gagasan ide loh Mas. Artinya untuk nyemangati teman-teman aja, bukan. Nah itu kalau saya bikin semacam ini ya. Jadi kalau makan tuh langsung bisa lihat. Ini terjun ke bawah ini sekitar 70 meter itu. Konsepnya spiritual, gitu. Jadi rumah sebagus-bagusnya itu kalau hatimu nyaman, bukan visualnya yang nyaman. Kalau hatimu nyaman, pasti secara visual bagus. Bisa dipatahkan teori saya enggak? Kalau orang cantik belum tentu nyaman. Tapi kalau kamu merasa nyaman, pasti cantik. Yes, itu. Itu yang foto-foto aja semua itu bisa dibuka mulai interiornya, ukirnya. Lah itu karya Pak Eko semua itu. Lah yang saya cerita tadi, batiknya dari Pekalongan, sudut itu lampu itu, aduh. Nah, ini kayu-kayunya. Nah, ini gila kan? Keren enggak? Nah, gitu. Nginep di sana nanti ngomong ke saya diskon 50%. Biasanya untuk reguler itu 8 juta, kamu bayar 4 juta aja. Tapi kalau musim ramai itu sekitar 13 juta itu. Nah itu. Nggak bisa 200.000 Pak. Apa itu? Makanannya saja Eropa kok ya. Nah itu. Enggak, artinya ini ketika kamu merancang dengan pendekatan hati nurani, otomatis visualnya bagus. Teori ini benar enggak, guys? Tapi kalau kamu mendekat visual, belum tentu hatimu senang. Nah, ini sungai buatan ini di atas puncak gunung loh, Mas Fikri. Nah, itu. Nah, sekarang kalau kamu mau lihat itu waktu kerja, nanti tak carikan datanya tempat saya. Biar kamu tahu cara kerjanya gimana. Nah, ini ukir-ukiran saya semua ini. Nah, itu ukir-ukirannya itu. Cari yang interior itu. Nah, itu tadi yang lampu itu harganya berapa? 5 juta. Kain di Pekalongan. Nah, ini ukiran ini. Ini untuk penyekat ruangan ini, eksklusif semua. Ya ada. Oh, Jawa dong, Demak. Dari studio saya Hasrat Mulia Art Design Center. Ya, dari rumah Thomas, masa workshop saya lebih besar dari kampusmu kok. Workshop saya itu 11 kali 70 meter loh, kampusmu baru berapa itu? Nah itu, ayo betul itu. Coba tak carikan karya-karya yang ini ya, kemungkinan masih ada ya, Yoshinoya ya. Project Yoshinoya. Oh ini ada dek berapa